Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Silakan duduk. Baik Bu Bidan, terima kasih. Perkenalkan, saya Bidan Yuli yang bertugas pada malam hari ini. Bagaimana Ibu kabarnya, sehat? Sehat Bu Bidan. Mohon maaf, dengan Ibu siapa namanya? Ibu Vika. Ibu Vika. Umurnya berapa Bu? 24. 24 tahun. Alamatnya di mana? Dekat alun-alun. Alun-alun Bung Karno ya Bu? Iya Bu Bidan. Baik. Sebelumnya Ibu saat ini sedang hamil atau bagaimana Bu? Tidak Bu Bidan. Baik. Sebelumnya, mohon maaf Ibu, apakah ada keluhan saat ini? Begini Bu Bidan, di sini saya pengen mengetahui apa saja yang perubahan dan adaptasi psikologi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Karena ada tetangga saya yang hamil, takutnya ibu itu mengalami depresi kehamilan. Soalnya dia suka kayak menyendiri gitu Bu Bidan. Takutnya nanti kayak dia gila. Oh iya Bu. Baik, sebelumnya saya izin untuk menutup sampiran terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu Bidan. Baik. Menjawab keluhan dari Ibu Vika, saya izin terlebih dahulu ketersediaan agar suatu saat nanti atau pada saat di pertengahan nanti saya bertanya-tanya apakah Ibu bersedia tentang permasalahan ini. Baik Bu Bidan, saya bersedia. Baik, terima kasih Bu. Baik, di sini baik Bu. Jadi maksud dan tujuan memberikan Penkes ini yaitu untuk menambah wawasan pendidikan kesehatan. Nah, seperti itu ya Bu. Baik Bu Bidan. Kemudian adapun perubahan dan adaptasi psikologi pada ibu hamil itu dibedakan menjadi 3 Bu, yaitu pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Nah, salah satunya yaitu perubahan dan psikologi pada ibu hamil trimester pertama, yaitu yang pertama ketidakyakinan atau ketidakpastian. Jadi awal minggu kehamilan ibu sering merasa tidak yakin bahwa dengan kehamilannya takut untuk hamil. Nah, kemudian yang kedua ada ambivalen, merupakan suatu konflik perasaan yang bersifat simultan. Contohnya seperti cinta dan benci terhadap seseorang. Sesuatu atau keadaan merupakan respon normal individu. Nah, ketika akan memasuki suatu peran baru, ibu merasa tidak yakin. Seperti itu Bu. Iya Bu Bidan. Selanjutnya ada perubahan seksual. Nah, di perubahan seksual ini ada libido menurun karena takut terjadi abortus dan sampai menghindari seks Bu. Nah, yang keempat ini fokus pada diri sendiri. Nah, si ibu ini merasa bahwa janin merupakan bagian yang tidak terpisah dari dirinya, sehingga si ibu, sebagian besar dari ibu banyak waktu yang dihabiskan untuk tidur. Selanjutnya, ada perubahan dan adaptasi psikologi pada trimester kedua. Di sini ada fase pre-quickening, yaitu fase para mempercepat sebelum ada pergerakan janin yang dirasakan ibu. Nah, mengevaluasinya dari segala aspek yang telah terjadi selama hamil. Kemudian menganalisa dengan mengevaluasi kembali segala hubungan interpersonal. Nah, yang kedua yaitu ada post-quickening, yaitu mempercepat setelah ada pergerakan janin yang dirasakan ibu. Nah,
Adapun identitas keibuan semakin jelas, kemudian fokus pada kehamilannya, pergerakan bayinya, membantu ibu membangun konsep bahwa bayinya adalah makhluk hidup yang terpisah dari dirinya sehingga fokus pada bayinya. Nah, adapun perubahan dan adaptasi psikologi pada trimester 3 yaitu masa tidak nyaman, merasa dirinya jelek dan gendut, kemudian merasa sedih, berpisah dengan bayinya, terus kehilangan perhatian selama kehamilan. Selanjutnya yaitu ada perubahan emosional, dia sangat gembira bercampur takut saat menghadapi persalinan. Nah, penjelasan ini dari trimester pertama, kedua, dan ketiga ini apakah ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, Bu Vika? Alhamdulillah untuk penjelasan yang diberikan kepada bidan tadi saya sudah mengerti, di mana di sini seperti bagaimana yang dijelaskan sama Ibu Bidan untuk perubahan dan adaptasi pada ibu hamil itu dibedakan menjadi 3, yaitu trimester 1, 2, dan 3. Kemudian kalau untuk perubahan adaptasi psikologi pada ibu hamil trimester 1 itu ada ketidakyakinan atau ketidakpastian. Kemudian yang kedua ada ambivalen. Kemudian yang 3 perubahan seksual. Kemudian yang keempat fokus pada diri sendiri. Itu tadi yang dapat saya mengerti. Masih banyak lagi, apakah saya harus jelaskan semua, Bu Bidan? Baik, cukup, Bu. Saya rasa Ibu sudah mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Nah, suatu saat jika ada tetangga mengalami seperti depresi atau merasa dengan kehamilannya tidak terima, bisa diberi afirmasi positif. Kita ajak, kita beri pengertian bahwa kondisi seperti ini adalah kondisi yang kurang bagus untuk ibu hamil. Jadi kita harus melibatkan keluarga agar bisa memberi afirmasi positif tersebut agar ibu tidak terjadi depresi seperti ibu katakan tadi. Baik, Bu Bidan, terima kasih atas penjelasannya. Saya permisi, semoga yang Ibu Bidan jelaskan dapat bermanfaat bagi saya dan saya bisa mengaplikasikan ke dunia nyata. Baik, Bu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya dan bisa berbagi ilmu kembali tentang pendidikan kesehatan ini. Baik, Bu Bidan, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya saya melakukan pendokumentasian. Ibu Vika berumur 24 tahun, alamat Alun-Alun Bung Karno.